wajib Indonesia Raya ya. Baik anak kami, siapa yang memimpin lagunya silahkan maju ke depan ya. Anak-anak kami yang lain silahkan berdiri. Silahkan duduk ya. Baik, kita berdoa dulu ya anak-anak. Dengan ice breaking dulu kita. Ayo. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang siap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Bumi aksen dulu ya nak. Yang dipanggil dijawab dengan lantang ya. Amelia, Al-Ghazali, Diko, kenapa? Krisna, Kanja, Naura, Rangga, Furqan, Yunita, Tara. Oke, baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Bagaimana? Siap? Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4. Konsentrasi. Baik anak-anak kami, adapun materi pelajaran kita pada hari ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak kami mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah, kemudian mengetahui fungsi masjid pada zaman Rasulullah, dan kita menemukan nilai-nilai pada kisah tersebut dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang menilai dari anak-anak kami adalah sikap anak-anak kami, dan ketika mengerjakan tugas bagaimana anak-anak kami bisa aktif dalam mengerjakan tugas yang Umi berikan. Siap anak-anak? Siap. Oke, baik. Sekarang coba anak-anak kami buka bukunya pada halaman 172. Kamu perhatikan di sana ada gambar 10.3. Baik anak-anak kami, sudah dilihat gambar 10.3? Sudah.
sebuah masjid? Batu, ada semen, kemudian ada lagi pasir, ada juga kerikil, ada juga seng, ada juga batu, ada kayu. Semuanya itu adalah bahan-bahan untuk membangun masjid. Kemudian selain itu perlu lagi kita kerjasama dan gotong royong. Mungkinkah bangunan itu bisa jadi kalau tidak ada kerjasama dan gotong royong? Tidak. Iya, tidak. Selain tadi gotong royong, kerjasama, harus juga ada tolong menolong supaya pekerjaan itu bisa cepat selesai dan hasilnya juga baik. Begitu juga dengan kisah Rasulullah SAW dalam membangun masjid di kota Madinah. Mereka perlu kerjasama, gotong royong dengan para sahabat dan penduduk kota Madinah. Rasulullah katanya bekerja sama, bergotong royong, toleransi untuk membangun masjid yang disebut Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang dibangun di kota apa? Madinah. Iya. Masjid Nabawi dibangun, di fondasinya dibuat dari batu-batu keras katanya. Dindingnya dibuat dari batu bata tanah. Kemudian tiangnya dibuat dari batang kurma, atapnya dibuat dari pelepah kurma. Maka berdirilah masjid yang pertama di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Jadi kalau begitu, kalau Rasulullah dulu membangun masjid itu dengan sangat sederhana. Kita lihat dari bahan-bahan bangunannya, berarti Rasulullah itu membangun Masjid Nabawi dengan sangat sederhana. Baik anak-anak, ini akan Umi putarkan video animasi tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah. Ada pembicaraan Aliyah dan Dina. Coba kamu perhatikan ya. Sama-sama yang nontonnya ya. Aku sedang belajar tentang sejarah Islam, terutama tentang Nabi Muhammad SAW ketika membangun kota Madinah. Apa kamu tahu sesuatu tentang itu? Waalaikumsalam Maria. Alhamdulillah, aku tahu sedikit. Apa yang ingin ketahui? Din, hal apakah yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah? Hal pertama kali yang Nabi Muhammad SAW lakukan adalah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Ternyata begitu ya, ternyata begitu. Coba kamu lihat di buku Pendidikan Agama Islam Kurikulum Merdeka bab 10. Ternyata di buku pelajaran juga dijelaskan bahwa masjid tersebut bukan hanya dijadikan Rasul sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah, bermusyawarah, latihan bela negara, pengobatan kaum muslimin, dan penampungan fakir miskin. Iya, betul. Dengan pembangunan masjid tersebut, Rasulullah SAW mempersatukan umat Islam. Oh, jadi begitu. Baiklah Dina, aku sudah paham. Wah, Rasulullah hebat ya teman-teman. Bisa mempersatukan umat Islam ketika itu. Karena itulah kita harus meneladani dan mencontoh sikap Rasulullah yang sederhana, bekerja sama, dan menjalin persaudaraan. Oke, makasih ya. Sama-sama teman-teman. Oke anak-anak, mari kita perhatikan video pembelajaran yang akan Umi tampilkan ya. Kabar anak-anak kami semuanya. Baiklah,
Hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah. Pernahkah anak-anak kami melihat pembangunan rumah? Ya, membangun rumah dan memutuskan berbagai rumah Rasulullah SAW juga dibangun di samping masjid untuk istri beliau Saudah. Rasulullah SAW berpindah ke rumah itu setelah 7 bulan tinggal di rumah Al-Ayyub Al-Ansari. Baik anak-anak, setelah tadi kalian menonton video pembelajaran, Umi mau bertanya, mengapa Rasulullah SAW membangun masjid ketika pertama kali tiba di kota Madinah? Siapa yang bisa jawab? Saya nih. Apa itu? Selain sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi pusat kehidupan umat Islam pada saat itu. Bagus. Jadi fungsi masjid itu selain sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi pusat kehidupan umat Islam pada zaman Rasulullah. Apa pusat kehidupan umat Islam itu? Seperti tempat musyawarah, penampungan fakir miskin, pengobatan orang sakit, sebagai pusat pendidikan, kemudian arena latihan bela negara. Oh ya anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, konsentrasi dimulai. Baiklah anak-anak kami, tugas yang akan Umi berikan yaitu anak-anak kami mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam kisah Rasul yang membangun masjid di kota Madinah, dan bagaimana nilai-nilai itu kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Umi akan membagi anak-anak kami menjadi beberapa kelompok ya. Oke, hitungan 1 sampai 3 satu kelompok ya. 1, 2, 3, Satu kelompok ya. Satu kelompok. 1, 2, 3. Iya, menjadi satu kelompok. Baik anak-anak kami, bisa bergabung dengan teman kelompoknya ya. Baik anak-anak, Umi akan membagikan lembar kerja bersama dengan teman kelompokmu. Kamu diskusikan ya. Iya. Oke, silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, anak-anak kami sudah siap tugas kelompoknya? Bisa ditampilkan ke depan? Baik, silahkan kelompok siapa yang duluan tampil? Oke, kelompok ini duluan tampil ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai yang
Muhammad SAW di lingkungan masyarakat. Contohnya bergotong royong, membersihkan parit di dekat rumah, bekerja sama dalam membangun jalan ke ladang, kesederhanaan, lebih suka membeli produk dalam negeri. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lihat dari kelompok 3 ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai yang terkandung dari kisah Nabi Muhammad SAW dan dapat diterapkan di rumah. 1. Gotong royong contoh bersama menyapu rumah dari sendiri. 2. Kesederhanaan contohnya membeli jajanan sedikit. 3. Kerjasama contohnya kakak memasak dan saya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kami, tadi semua sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan. Sekarang Umi akan membagikan soal pada Google Form. Anak-anak kami dengan teman kelompoknya boleh menjawab bersama-sama ya. Oke, silakan. Umi beri waktu 5 menit ya. Baik anak-anak kami semua sudah selesai mengerjakan tugasnya kan? Baik, setelah semua kita mengerjakan tugas-tugas kelompok dan tugas yang ada pada Google Form, anak-anak kami semua, nilai-nilai yang kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah, yaitu nilai gotong royong, kerjasama, dan kesederhanaan yang patut kita contoh dan kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai tersebut yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bukan hanya untuk kita ketahui, tetapi untuk kita terapkan. Baiklah anak-anak kami semuanya, Umi akan memberikan lembar kerja yang boleh kamu kerjakan di rumah ya. Semua anak kami mengerjakannya di rumah dengan baik. Oke, dibagikan ya. Oke, bagikan nak sama temannya. Oke, anak-anak kami, semuanya sudah memegang lembar kerjanya kan? Baik anak-anak, tadi kita sudah selesai menonton video pembelajaran kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah. Kemudian kita sudah mengetahui fungsi dan nilai-nilai yang terkandung dari kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah. Untuk itu anak-anak kami semuanya harus dan wajib menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai apa tadi itu? Gotong royong, kerjasama, dan kesederhanaan. Baik, semoga kiranya anak-anak kami semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah.